Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngasih tahu teori ya. Teori nge-breakdown cara bisa dapetin 1.000 plus terjual per bulan, alias biar bisa masuk ke tab terlaris di Shopee. Karena sudah proven kalau bisa masuk tab terlaris di Shopee bisa laris terus dan imbasnya bukan hanya ke produk tersebut tapi ke produk-produk yang lain. Jadi ini turunan dari video saya yang teknik mahal. Kalau teman-teman belum nonton silahkan cek aja teknik mahal, tips jualan laris bla 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 bla. Ini yang intinya adalah biar dapetin 1.000 plus ini, 1.000 plus terjual per bulan sehingga ngangkat produk-produk yang lain. Nah, di video ini udah 1 bulan tayang, yang nonton ada 4.700 nih ya, di sini 4.700 views, dan di dalam video ini saya ngasih sayembara buat teman-teman, dan belum ada yang bisa jawab sayembaranya belum terpenuhi. Jadi kalau teman-teman belum nonton silahkan tonton, siapa tahu bisa memenuhi sayembaranya. Ya saya tantang lah, nggak ada hadiahnya sih, cuman ya ya seru-seruan aja sih, dan sayembaranya belum terpenuhi berarti sudah 4.000 views, belum nemu orang yang bisa memenuhi sayembara saya. Oke? Jadi ini turunan dari video tersebut. Kita akan bahas teorinya. Prakteknya aslinya nggak segampang saya ngomong ini ya. Jadi teorinya, jadi sudah di breakdown aja. Ini saya breakdown secara pakai metode apa ya, root cause analysis namanya. Ya kurang lebih yang paling terkenal namanya Five Whys. Nah, Five Whys. Yang intinya kita mencari sebab akibat dari suatu apa ya, suatu konsep atau suatu ide yang kita ingin tuju atau ide yang ingin kita bedah, lalu kita bedah, kita breakdown, kita cari sebab akibatnya. Oke, jadi ini cocoknya buat newbie sih sebetulnya. Ini teori dan mungkin banget buat teman-teman yang gak newbie sudah biasa melakukan hal ini. Jadi kalau target kita adalah 1.000 plus per bulan, 1.000 pieces ya, pieces per bulan. Ya udah kita breakdown aja jadi per hari biar lebih mudah. Biar lebih mudah dihitung. 1.000 pieces per bulan itu sekitar 35 pieces, sebenarnya 33,3 ya. Tapi ya sudah dibulatin 35 pieces per hari. Jadi ini kalau kita mau 1.000 pieces plus terjual per bulan, per hari harus keluar 35 pieces. Nggak boleh kurang, boleh lebih. Jadi minimal 35 pieces per hari. Ya sudah, dari situ tinggal tinggal breakdown lagi ke dua matriks yang paling penting di jualan online ya, yaitu conversion rate sama pengunjung sama views. Jadi saya bagi dua, ada yang kontrol views, ada yang kontrol conversion rate. Artinya kontrol itu apa, kok kita variabel peubahnya tuh views alias pengunjung itu bisa. Kenapa? Karena kita bisa ngiklan. Tapi kalau conversion rate kita nggak, kurang bisa dikontrol sebetulnya, walaupun berulang-ulang si platform mau dari Shopee kayak TikTok ya apa dan sebagainya, harga kompetitif, harga kompetitif, harga kompetitif biar conversion rate-nya naik, tapi nggak juga, ada juga tuh yang jualan mahal laku-laku aja. Jadinya nggak melulu soal harga. Dan ini susah dikontrol, conversion rate itu susah dikontrol. Tapi kalau klik atau views itu bisa dikontrol. Nah, kita lihat yang kiri dulu ya. Yang kiri saya ya, berarti ya kiri Anda juga ya. Kiri saya yang ini nih, yang ini ya. Yang ini. Jadi control views yang bisa diubah-ubah, variabel peubahnya adalah views. Jadi saya ilustrasikan CR-nya itu fix, conversion rate-nya itu fix. Apa itu conversion rate? Conversion rate itu adalah suatu rasio persentase ya untuk menghasilkan satu pesanan. Jadi kalau conversion rate-nya 1%, artinya 1/100, artinya butuh 100 klik untuk satu pesanan. Kalau conversion rate-nya 2%, artinya dalam dalam 100 klik ada dua pesanan alias 1/50. Jadi dari satu pesanan itu butuh 50 pengunjung. Itu sederhana dan dasar sekali. Nah, teman-teman cek aja produk teman-teman yang mau di onboarding kan jadi 1.000 plus per bulan ini, conversion rate minimumnya berapa? Kenapa saya bilang minimum? Karena biar teman-teman kebayang budget terparahnya untuk kalau misalkan ngiklan semua. Jadi cek misalkan 0,25% si produk tersebut. Makanya di video saya yang ini saya menyarankan untuk teknik mal ini teman-teman jangan asal pilih produk, tapi pilih produk yang sudah ada bibit-bibit best seller. Apa itu best seller? Best seller itu setidaknya satu pieces terjual per hari. Itu ya definisi saya. Definisi teman-teman bisa beda-beda. Itu bagi saya, dan teman-teman cek produk tersebut yang teman-teman ingin onboarding kan, ingin ingin diluncurkan menjadi 1.000 plus terjual per bulan, cek conversion rate minimumnya. Ini saya tulis 0,25%, ya udah tinggal hitung aja. Target kita udah jelas ya, 35 pieces
per hari. Berarti itu butuh berapa views yang dicarinya X karena variabel yang dicarinya adalah views, variabel kontrolnya X, dan ini 0,25% alias 25 per 100. Jadi butuh berapa views sih untuk dapat 35 pieces dengan conversion rate 0,25 per 100 ya? Salah. 0,25 per 100 ya 0,25 per 100. Nah, ini 0,25 per 100. Ya udah tinggal aljabar biasa ya. X sama dengan 35 dikalikan 100, ini naik ke atas, dibagikan dengan 25. Sehingga hasilnya adalah 14.000 views per hari. Gede banget ya memang. Ini kan teori ya, teman-teman. Saya belum belum pernah nyoba ngerasain 14.000 views per hari untuk satu produk, belum pernah. Kalau keseluruhan rasanya sering sih. Ya sekarang-sekarang jarang ya. Atau kalau lebaran sering sih kayaknya hampir tiap hari. Tapi kalau satu produk saja 14.000 view per day, 14.000 pengunjung per hari, saya belum pernah. Nggak apa-apa, ini teori aja. Berarti butuh 14.000 per hari dengan conversion rate 0,25% tadi akan menghasilkan 35 pieces penjualan per hari. Sehingga nanti kalau sebulan akan menjadi 1.000 pieces per bulan dan akan masuk ke tab terlaris. Itu kalau kita reverse mundurnya. Dan ini kalau kita kalikan dengan CPC-nya Shopee yang saya ambil 200 ya, 200 rupiah per klik ya, termurah untuk kata kunci. Berarti butuh 2.800.000 per hari untuk menghasilkan eh, 35 pieces per hari terjual. Wow, gede banget, gede banget. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita lanjut ke kanan ya. Ini kalau yang dikontrolnya adalah conversion rate. Yang dikontrol conversion rate walaupun faktanya ini susah, tapi ini kan teori ya. Jadi view-nya kita anggap fix. Lalu teman-teman cek view minimum produk tersebut yang teman-teman ingin luncurkan, yang ingin onboardingkan itu, katakanlah ini saya kasih contoh 20 views per hari. Minimum ya, cari minimum karena kita nyari worst estimate-nya. Lalu ya sama kayak tadi ngitungnya. 35 pieces sama dengan 20 views dikali X persen conversion rate-nya. Berarti X sama dengan 20, 20 ya. Salah kok 20. Sebentar, sebentar, saya salah hitung. Nah, diulang ya, berarti X-nya itu 35 bagi 20. Saya sudah ketemu yaitu 175%. Kan impossible ya teman-teman. Yang ngunjunginya aja 20, terus terjualnya 35 pieces. Sebenarnya mungkin kalau misalkan produknya memang produk yang karakternya beli banyak, misalkan plastik, misalkan apalagi misalkan pulpen gitu sebenarnya mungkin. Cuman secara umum ini impossible 175% sih conversion rate-nya. Lagian sebenarnya secara umum conversion rate itu bukan ke pieces ya, tapi ke transaksi. Dan di sini saya mengasumsikan satu transaksi itu satu pieces. Biar mudah aja karena kalau ditambah variabel parcel size, apa itu parcel size? Parcel size itu satu pesanan itu biasanya berapa pieces? Kalau angka itu di sekitar 1,7. Aduh lupa saya 1,7 apa 1,3 ya. Intinya itu kalau ditambahin variabel tersebut jadinya tambah kompleks. Yang ini saya asumsikan satu pieces, satu transaksi. Sehingga nggak mungkin ya ada 175% conversion rate, nggak mungkin, impossible. Bahkan waktu saya bakar uang alias saya jual produk sangat murah sekali, di vlog Deep Hood, toko saya namanya Deep Hood. Waktu itu saya teknik bakar uang untuk mencapai ini untuk 1.000 plus terjual per bulan. Itu saya jual dengan 99 perak. Itu kala itu ketika masih berhasil, conversion rate-nya pun nggak 100%, tapi 15%. Artinya nggak mungkin semua yang mengunjungi semuanya beli, nggak mungkin. Itu 15%. Jadi menurut saya terbesar conversion rate di jagat online ini adalah 15%. 30%, 40%, 50%, belum pernah lihat kasusnya kecuali untuk produk-produk yang cuma satu dua, yang lihatnya cuma satu dua ekor, 3 ekor, 4 ekor, dan itu sustainability-nya alias konsistensinya sangat dipertanyakan. Tapi kalau sudah best seller setidaknya satu per hari, bahkan saya jual sangat murah, 99 rupiah pun itu cuma 15% conversion rate-nya alias impossible. Jadi kalau kontrolnya conversion rate itu nyaris impossible sih sebetulnya teman-teman. Meskipun views-nya teman-teman udah minimumnya misalkan 1.000 ya, tetap conversion rate itu nggak bisa dikontrol. Kalau lagi peak day conversion rate tiba-tiba naik. Sekarang mau mau naikin conversion rate ketika lagi nggak peak day gimana caranya? Pasti bingung. Saya juga bingung gimana. Tapi kalau dibalik, kalau lagi nggak peak day mau naikin views gimana? Ya gas iklan. Mau berapapun rupiahnya ya gas iklan. Views naik, conversion rate belum tentu. Oke, jadi yang paling realistis memang yang dikontrol ada views-nya, alias kita beriklan dengan asumsi CPC-nya, CPC, conversion rate-nya itu pakai yang minimum. Ini namanya worst estimate. Nah, worst estimate ini
adalah yang terparah ya. Kalau teman-teman parah banget organiknya, parah banget repeat ordernya, parah banget campaign-nya, teman-teman butuh angka 2,8 juta untuk ngejual 35 pieces per hari. Kalau teman-teman punya produk yang conversion rate-nya tadi 0,25% dan marginnya masuk alias ya seginian, berarti 2,8 bagi 35 pieces itu sekitar marginnya 700.000 kalau ada ya. Eh, iya gitu 2,8. Ntar kita hitung ya teman-teman. Kita hitung 2.800.000 dibagi dengan 35. 80.000. Yang marginnya 80.000. Yang marginnya 80.000. Kalau ada yang margin 80.000, conversion rate-nya 0,25%, dan itu conversion rate minimum, saran saya gas aja untuk iklan 2,8 juta. Kalau saya sih berani. Tapi saya belum nggak punya produk yang marginnya minimum segitu, conversionnya segitu, nggak punya. Ada margin segitu, tapi conversionnya lebih rendah dari segitu dan nggak best seller, nggak konsisten satu per hari. Itu nggak berani saya untuk pakai teknik ini. Oke, itu aja teori ini, teori teknik mahal ini. Prakteknya seperti apa? Jelas sangat sangat tidak mudah. Tapi harapan saya teman-teman punya mindsetnya untuk nge-breakdown masalah-masalah teman-teman. Target-target teman-teman breakdown seperti tadi. Darinya sebulan jadi sehari, terus apa sih variabel kontrolnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sehingga bisa dihitung. Wow, 11 menit alhamdulillah. Ini untuk menjelaskan teori kayak gini aja. 11 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banget yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.